pengetahuan kita terbatas. Bahkan apa yang akan terjadi sekian detik ke depan kita tidak tahu. Karena itu kita memerlukan bantuan Allah. Tengoklah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir untuk memohon bantuan Allah. Pagi sore zikir ini kita baca, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika as'aluka aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah ya Maha Hidup, Allah ya Maha Pengasih, tidak butuh kepada apa siapa. Aslih li sya'ni, perbaiki seluruh urusanku ya Allah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan jangan engkau biarkan aku mengurus urusanku ini ya Allah meski sekejap mata. Sekejap mata pun jangan tinggalkan ya Allah. Pagi sore zikir itu dibaca. Selesai subuh baca zikir itu sebelum masuk ke khusyuk. Selesai asar zikir itu dibaca. Sedetik pun sekejap mata, tarfata 'ain, sekejap mata jangan tinggalkan ya Allah. Sekejap mata jangan tinggalkan kami ini ya Allah. Bayangkan muslim, jika Allah tinggalkan kita sekejap mata saja, bangun tidur dalam mata kita ini tidak bisa lagi berdiri, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita butuh pertolongan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai Allah yang Maha, Allah yang Maha Pengasih, dengan rahmat-Mu aku meminta tolong. Cukupkan kalimat pendek saja pada Allah itu kaum muslimin. Zikir ini sendiri dibaca terus oleh imam-imam sekarang. Saya simak di beberapa khutbah mereka. Tak perlu kita panjang-panjang minta pada Allah itu. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Sebutlah apa saja urusan. Aslih sya'ni, perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan jangan biarkan aku seorang diri mengurus urusan itu meski sekejap mata. Namun Allah memberi syarat kepada kita. Kalau kita memerlukan bantuan dari Allah, ada kaidah yang mengatakan diwakilkan Allah dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 40 sampai 41. Apa kaidah yang Allah katakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yansuranna Allahu man yansur. Innallaha laqawiyyun aziz. Dan Allah akan menolong man yansur, orang yang menolong agama Allah. Bukan karena Allah tidak mampu membela agama ini, tapi ini sebagai syarat yang Dia tetapkan. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuat, Allah itu Maha Perkasa. Allah sesungguhnya tidak butuh perkataan kita untuk membela agama ini, tetapi sebagai bukti bahwa ini jalan bagi kita untuk menjemput pertolongan Allah itu. Dan ini sebuah kaidah dalam hidup pribadi, dalam hidup di keluarga, dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kalau ingin diri kita, ingin keluarga kita, dan ingin negeri ini ditolong oleh Allah, ada satu syarat. Kalau kita pakai kaidah ini, wala yansurannallahu man yansur, man yansur,
orang terhormat dengan kekuasaan. Apakah itu kekuasaan dari warisan yang didapatkan dari keturunan dari bapak-bapak mereka, yang ini terjadi pada oligarki absolut kerajaan, atau kekuasaan yang mereka dapatkan apakah dengan cara terpilih sebagai bupati, terpilih sebagai anggota DPD, terpilih sebagai anggota DPR, terpilih sebagai wali kota, terpilih sebagai presiden, atau dia mendapatkan keteguhan posisi di muka bumi karena kekayaan yang berlebih Allah berikan kepada mereka dibandingkan masyarakat yang lain. Alladzina immakkannahum fil ardh, orang-orang yang menunjukkan pembelaan terhadap agama Allah itu adalah orang-orang yang apabila Allah menentukan kedudukan mereka di muka bumi, dia gunakan kelebihan yang Allah berikan itu untuk membela agama Allah ini. Dan pembelaan terhadap agama Allah ini ditunjukkan dengan tampaknya syiar-syiar agama Allah ini. Sebuah agama akan syiar, Islam itu akan syiar di seluruh kampung, di seluruh masyarakat. Tiga penandanya. Apa yang pertama? Aqamus shalah, orang meninggalkan sholat. Masyarakat gareke dinilai oleh orang lain bagaimana masjidnya, bagaimana syiar agama di gareke ini. Saya yakin orang gareke akan bangga akan berketahuan manakala orang bertanya, makan kau apa? Tinggi apa gareke? Oh, masa kita piyah negara. Yakin saya bangga. Maka ukuran indikator situasi agama itu kalau sudut pertama, orang meninggalkan sholat atau tidak di negeri ini. Yang kedua, wa atau zakat, mereka membayarkan zakat. Dan yang ketiga, wa amanu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, mereka gunakan keteguhan kelebihan yang Allah berikan pada mereka mengajak orang kepada perbuatan baik. Perbuatan baik itu dalam Al-Quran disebut dengan sebutan ma'ruf, dengan kata ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Yang dikenal. Apa maknanya? Manusia sebenarnya sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita punya fitrah, kecondongan yang Allah tiupkan di hati kita. Dia sudah tahu bahwa ketika dia mendapatkan uang sodok di pagi fajar 14 Februari, disuruhkan orang di bawah rumahnya, bahkan di rumah upload basic ini ada gambar caleg misalnya. Dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kalau sudah karena sahabat, maka perlu kita ingatkan tentang yang baik itu. Makanya tetap ada upaya untuk mengajak kepada yang baik dan menjauhkan orang dari yang munkar. Ketiga-tiganya ini adalah indikator penanda sebuah agama hidup dalam diri dan dalam suatu masyarakat. Jadi kalau orang sudah tidak ada menegakkan sholat, berarti kita satu kampung kita muslim baca lihat misalnya cerita mereka umuh, tidak teratur, di jam sholat tidak ada orang sholat. Itu sudah bisa takaran pertama seperti apa keberagaman orang di negeri itu. Kemudian orang abai dengan zakat. Padahal kaum muslimin kalau terbentuk masyarakat zakat, masyarakat zakat itu ditandai dengan sikap mau menolong, sikap peduli, kesadaran bahwa pada harta kita adalah hak orang lain. Bayangkan kalau suatu negeri, kalau suatu kampung orang tidak peduli dengan orang lain, masyarakat ini tidak akan
dilakukan dengan paksa, dan itu butuh kekuasaan. Wali kota boleh perintahkan pegawai yang serahkan perusahaan, keluarkan peraturan daerah wajib zakat. Kalau di negeri di luar Indonesia itu akan merdeka, Saudi Arabia itu pemberian zakat dengan paksa, dengan paksa. Supaya apa? Supaya masyarakat ini stabil. Dan yang ketiga, penanda agama itu hidup dalam diri dan keluarga kita serta di masyarakat ini, adanya usaha terus mengajak orang kepada yang baik, menjauhkan orang dari keburukan, dan itu perlu kekuatan. Maka mereka yang Allah berikan keteguhan di muka bumi, yang Allah berikan kelebihan dengan harta, yang Allah berikan kelebihan dengan kedudukan, apalagi hari ini dan detik-detik saat-saat kita akan memilih waktu kita, akan memilih pemimpin kita, kita serukan kepada mereka yang meminta segenggam kekuasaan, kepada mereka yang meminta segenggam pengaruh dari rakyat, pilih saya, tunjuk saya, beri saya amanah, maka kita serukan, manakala segenggam kekuasaan yang fana didapatkan, pakailah itu untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada agama Allah ini, agar kita mendapatkan jalan untuk menjemput pertolongan Allah. Fa'talu ya Allah la'anakum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, telah kita ucapkan kalimat tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita ucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah yang singkat ini, kita akan mendengarkan sebuah kaidah penting, sebuah ketentuan prinsip pokok yang ditetapkan oleh Allah pada kita, manakala kita ingin mendapatkan pertolongan Allah. Kita tidak bisa berhenti bahwa jiwa kita ini memerlukan pertolongan Allah. Dalam hidup di keluarga kita membutuhkan pertolongan Allah. Anak-anak kita yang tengah berjuang menggapai cita-cita, mencari nafkah, membutuhkan pertolongan Allah. Bangsa ini dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa membutuhkan pertolongan Allah. Kita tidak tahu kaum muslimin siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jujur, siapa yang bohong dalam berbangsa. Siapa yang benar jujur ingin membangun negeri ini, dan siapa yang hanya bertopeng kejujuran tapi di balik hatinya ada kebohongan. Kita tidak tahu. Pandangan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Bahkan apa yang akan terjadi sekian detik ke depan kita tidak tahu. Karena itu kita memerlukan bantuan Allah. Tengoklah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir untuk memohon bantuan Allah itu. Pagi sore zikir ini kita baca, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata. Ya Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Berdiri sendiri, tidak butuh kepada apa siapapun. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki seluruh urusanku ya Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau biarkan aku mengurus urusanku ini ya Allah meski sekejap mata. Sakijap mata pun jangan diganam ya Allah. Pagi sore zikir itu dibaca. Selesai subuh baca zikir itu sebelum masuk waktu subuh.
selesai asar sekali itu dibaca. Sedetik pun, sekejap mata, tarfata'in, sekejap mata jangan tinggalkan ya Allah, sekejap mata jangan tinggal negeri kami ini ya Allah. Bayangkan muslim, jika Allah tinggalkan kita sekejap mata saja, bangun tidur lalu mata kita ini tidak bisa lagi berdetik, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita butuh pertolongan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai Allah yang Maha, Allah yang Maha Penghini, dengan rahmat-Mu aku minta tolong. Cukup kalimat pendek saja pada Allah itu muslim. Zikir ini sendiri dibaca terus oleh imam-imam Haram. Saya simak di beberapa khutbah mereka. Tak perlu kita panjang-panjang minta pada Allah itu. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Sebutlah apa saja urusan itu. Aslih sya'ni kullahu. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Dan jangan biarkan aku seorang diri mengurus urusanku itu meski sekejap mata. Namun Allah memberi syarat kepada kita. Kalau kita memerlukan bantuan dari Allah, ada kaidah yang dikemukakan diwahyukan Allah dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 40 sampai 41. Apa kaidah yang Allah katakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yansuranna Allahu man yansur. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Dan Allah akan menolong man yansur, orang yang menolong agama Allah. Bukan karena Allah tidak mampu membela agama ini, tapi ini sebagai syarat yang Dia tetapkan. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuat, Allah itu Maha Perkasa. Allah sesungguhnya tidak butuh pertolongan kita untuk membela agama ini, tetapi sebagai bukti bahwa ini jalan bagi kita untuk menjemput pertolongan Allah itu. Dan ini sebuah kaidah dalam hidup pribadi, dalam hidup di keluarga, dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kalau ingin diri kita, ingin keluarga kita, dan ingin negeri ini ditolong oleh Allah, ada satu syarat. Kalau kita pakai kaidah ini, wala yansurannallahu man yansur. Man yansur, Dia akan menolong, Allah akan menolong kita, orang yang menolong agamanya. Bagaimana bentuk kita mewujudkan, menampakkan bahwa kita menolong agama Allah ini? Diteruskan pada ayat 41. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang menolong agama Allah itu sebagai jalan bagi kita untuk mendapatkan, menjemput bantuan pertolongan Allah itu adalah orang-orang yang apabila Allah kokohkan kedudukan mereka di muka bumi. Ada yang dikokohkan dengan ilmu, terkemuka dia dalam soal pengetahuan. Ada yang mendapat peneguhan kedudukan di muka bumi ini menjadi orang terhormat dengan kekuasaan. Apakah itu kekuasaan dari warisan yang didapatkan dari keturunan, dari bapak-bapak mereka? Dan ini terjadi pada oligarki absolut kerajaan, atau kekuasaan yang mereka dapatkan apakah dengan cara terpilih sebagai bupati, terpilih sebagai anggota DPD, terpilih sebagai anggota DPR, terpilih sebagai wali kota, terpilih sebagai presiden, atau dia mendapatkan keteguhan posisi di muka bumi karena kekayaan yang berlebih Allah berikan kepada mereka dibandingkan masyarakat yang lain. Alladzina in makkannahum fil ardh, orang-orang yang menunjukkan pembelaan terhadap agama Allah itu adalah orang-orang yang apabila Allah meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi, Dia gunakan
pembelaan terhadap agama Allah ini ditunjukkan dengan tampaknya syiar-syiar agama Allah ini. Sebuah agama akan syiar, Islam itu akan syiar di suatu kampung, di suatu masyarakat. 3 penandanya. Apa yang pertama? Aqamus shalah, orang menegakkan sholat. Masyarakat Garekeh akan dinilai oleh orang lain bagaimana masjidnya, bagaimana syiar agama di Garekeh ini. Saya yakin orang Garekeh akan bangga di kalangan perantauan. Manakala orang bertanya, magang gua apa? Tinggi apa Garekeh? Oh, masa kita lihat negara. Yakin saya bangga mereka. Maka ukuran indikator syiar sebuah agama itu kalau sudut pertama, orang menegakkan sholat atau tidak di negeri itu. Yang kedua, wa atau zakat, mereka membayarkan zakat. Dan yang ketiga, wa amanu bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, mereka gunakan keteguhan kelebihan yang Allah berikan pada mereka, mengajak orang kepada perbuatan baik. Perbuatan baik itu dalam Quran Muslim disebut dengan sebutan ma'ruf, dengan kata ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Yang dikenal. Apa maknanya? Manusia ini sebenarnya sudah tahu Pak, mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita punya fitrah, kecondongan yang Allah tiupkan di hati kita. Dia sudah tahu Pak, ketika dia mendapatkan uang sokok di pagi fajar 14 Februari, disuruh orang di bawah rumahnya Pak, kaki itu rumah, amplop besi tinggi, ada gambar caleg misalnya, dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kaum muslimin, karena sahabat, maka perlu kita diingat-ingatkan tentang yang baik itu. Makanya tetap ada upaya untuk mengajak kepada yang baik dan menjauhkan orang dari yang munkar. Ketiga-tiganya ini adalah indikator penanda sebuah agama hidup dalam diri dan dalam suatu masyarakat. Jadi kalau orang sudah tidak ada yang mengatakan sholat, pergi kita satu kampung kaum muslimin, baca lihat masjid centang berenang, kumuh, tidak teratur, di jam sholat tidak ada orang sholat. Itu sudah bisa takaran pertama seperti apa keberagaman orang di negeri ini. Kemudian orang abai dengan zakat, padahal kaum muslimin kalau terbentuk masyarakat zakat, masyarakat zakat itu ditandai dengan sikap mau menolong, sikap peduli, kesadaran bahwa pada harta kita ada hak orang lain. Bayangkan kalau suatu negeri, kalau suatu kampung orang tidak peduli dengan orang lain, masyarakat ini tidak akan stabil. Kalau orang ego hanya mementingkan diri sendiri, tidak ada sikap mau membagi, masyarakat akan stabil. Makanya dalam fikih dikemukakan tidak boleh zakat itu keluar dari suatu kampung tempat pemungutan zakat sebelum orang yang berhak menerima zakat di kampung itu mendapatkan haknya. Wajar pada anak zakat misalnya membuat ketentuan siapa yang akan dapat zakat. Kalau Basnas Kota Tinggi, penerima zakat KTP-nya harus menunjukkan KTP orang ini. Sebab dalam ketentuan fikih zakat tidak boleh keluar dari kampung, dari tempat lokasi pemungutan zakat sebelum orang yang berhak di kampung itu mendapatkan haknya. Bayangkan kalau orang ego muslim, yang kaya juga, yang mobil mewah juga, tetapi yang berjalan kaki, yang terpelengkap hidupnya, yang kaya juga, yang hidup mewah juga, tapi yang tidak makan, tidak ada yang peduli. Apakah akan stabil kondisi masyarakat itu seperti itu? Tidak. Orang kaya pun tidak akan bisa tenang, orang mewah pun tidak akan bisa tenang. Karena itu perlu dibentuk masyarakat zakat. Dan untuk menumbuhkan kesadaran berzakat itu, bahkan perintah berzakat itu Allah sebut dengan perintah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil kata Allah, itu fi'il amal, kata kerja perintah, bahkan dengan paksaan, dan itu butuh kekuasaan. Wali kota boleh perintahkan pegawainya masyarakat untuk berzakat, keluarkan peraturan daerah wajib zakat. Kalau di negeri di luar negeri sendiri, karena Timur Tengah, Saudi Arabia itu penggunaan zakat dengan paksa, dengan paksa. Supaya apa? Supaya masyarakat ini stabil. Dan yang ketiga, penanda agama itu hidup dalam diri dan keluarga kita serta di masyarakat ini
menjauhkan orang dari munkar, dan itu perlu kekuatan. Maka mereka yang Allah berikan keteguhan di muka bumi, yang Allah berikan kelebihan dengan harta, yang Allah berikan kelebihan dengan kedudukan, apalagi hari ini dan detik-detik saat-saat kita akan memilih wakil kita, akan memilih pemimpin kita, kita serukan kepada mereka yang meminta segenggam kekuasaan, kepada mereka yang meminta segenggam pengaruh dari rakyat, pilih saya, tunjuk saya, beri saya amanah, maka kita serukan, manakala segenggam kekuasaan yang fana itu didapatkan, pakailah itu untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada agama Allah ini, agar kita mendapatkan jalan untuk menjemput pertolongan Allah itu. Faqtabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.